Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali dipertemukan dalam ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Saya jemput anak-anak Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan pujian yang mengatakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita agungkan, kita tinggikan nama Tuhan. Sebab langit dan bumi saja puji Tuhan. Segala ciptaan yang ada dalam dunia ini memuji namanya. Mari kita umat ciptaan yang paling berharga, kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Dengan sukacita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik terus memuliakan Tuhan. Sebab langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari kupuji, kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari sembah Dia. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan kupuji, kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Kupuji, ku sembah, kupuji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan juga. Kita percaya akan Dia. Dia perlindungan, Dia tanduk selamat kita. Dia adalah perisai kita. Haleluya. Dan sambil bertepuk tangan, kita agungkan nama Tuhan. Sebab Dialah gunung batu, kota benteng penolong. Haleluya. Gunung batuku, bawa Tuhan, bawa Tuhan juga. Kota benteng, kota bentengku, bawa Tuhan juga. Menolongku, menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Lagi bawa Tuhan, bawa Tuhan juga.
menuju tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Silakan duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa buka, dan kita akan satu pujian penyembahan yang mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami merindukan kehadiran kuasa-Mu di tempat ini. Jadi setiap kami Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan kuasa urapan-Mu mengalir dalam kehidupan kami, menguasai kami, melawat seluruh kehidupan kami. Kami sangat rindu Tuhan. Hati kami sangat haus bagaikan tanah yang kering. Kami merindukan sebuah aliran sungai. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang merindukan air, demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, selalu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Hari ini sungguh lagi kita ulangi pujian ini. Mari harapan hati kita hanya tertuju dan fokus kepada Tuhan, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Mari pulihkan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Tuhan, mengalirlah
Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan bawa kami ada dalam persekutuan doa El Shaddai di tempat ini. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur kami masih ada. Kekuatan, kesehatan, atas kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kami. Berjalan kian kemari dan boleh melakukan berbagai aktivitas kami, itu semua karena Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami lewat pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan dosa dari nenek moyang kami Tuhan. Tuhan ampuni, kuduskan, layakan kami Bapa, supaya kami boleh layak menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, terutama hamba Tuhan yang akan menjadi penyambung lidah Allah bagi kami dalam persekutuan doa ini. Dalam nama Yesus Tuhan, pakai anak-Mu, sampaikan segala isi hati-Mu Bapa, baik itu teguran, jaminan atau janji, bela Tuhan sampaikan bagi kami semua melalui hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan lingkungan tempat kaki Dian ini Bapa, dari utara, timur, barat, selatan, dari udara, bumi, bawah bumi sekalipun Tuhan kuduskan. Segala kekuatan iblis, segala roh jahat yang bergentayangan di udara, kami berdoa dalam nama Yesus, alaikat Allah tolak batal kuasanya. Dan biarlah Tuhan bertata dalam ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, anak-anak Tuhan dalam perjalanan, Tuhan menggendong mereka. Biarlah mereka tiba di tempat dalam keadaan selamat, untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan menaikkan pujian Mazmur, dan saya minta kesediaan Ibu Diana Rohikana untuk membawakan pujian Mazmur dari Mazmur 137. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian girang yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku dalam keadaan duduk. Mungkin anak-anak Tuhan yang ada di belakang boleh maju ke depan. Dapat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku sambil bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Yang sudah dapat semua katakan amin. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak mama saudara baca. Yang kenal kita ketemu di ayat yang ke-9 bersama-sama. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel,
Di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, Pada pohon-pohon manusia di tempat itu kita menggelar kencang-kencang kita. sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyiannya, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta menyanyikan sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku mendekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menyanyikan Yerusalem, mengucap sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang menangkap dan memisahkan anak-anakmu pada Karena pujian besar dan ajaiblah karya. Mazmur pada malam hari ini. Acara selanjutnya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana Roikana yang sudah membawakan pujian Mazmur. Baik, kita akan masuk dalam ketiga pokok beban dunia, dan beban ini akan dibawakan oleh Kakak Iren Maro. Kita angkat pujian yang mengatakan, ketika aku berbeban berat. Berbeban berat, ku
aku terima. Mari serukan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya, namamu selama-lamanya. Mari kita sama-sama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menaikkan ketiga beban doa dunia Tuhan. Mari Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai akhir. Kami ingin berdoa Tuhan untuk beban umum yang pertama, untuk penginjilan dan pelayanan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, mari Tuhan memberkati setiap penginjil yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati setiap penginjil yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Tuhan yang tahu bagaimana di dalam gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, terkhususnya gereja-gereja yang dalam pembangunan fisik Tuhan yang belum selesai. Mari Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Baik dari pembangunan berupa uang ataupun yang lain-lain, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, penetua, diaken, dan koster, dan semua organisasi fungsional dan kategorial di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan ini ya Bapa, baik dari pendeta sampai kepada koster sekalipun Tuhan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat dalam pertumbuhan iman ya Bapa. Tuhan tahu bahwa kami semua pun Tuhan, dalam pertumbuhan iman kami seringkali kami jatuh dalam dosa Tuhan. Tuhan mari memberkati setiap kami dalam pertumbuhan iman Tuhan, agar biarlah kami boleh benar-benar memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menantang Injil Tuhan dan orang-orang yang belum menerima Tuhan ya Bapa. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk beban umum yang kedua. Kami berdoa untuk orang-orang, untuk pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif di aras pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Tuhan Yesus memberkati setiap abdi-abdi Tuhan dan juga TNI, Polri, dan PNS Tuhan. Tuhan memberkati setiap abdi-abdi Tuhan ini ya Bapa, dalam berbagai tugas yang mereka lakukan Tuhan. Sekalipun dari RT sampai kepada presiden sekalipun, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal ya Bapa. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha mereka, dari kecil sampai dari usaha yang paling besar sekalipun, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga peperangan pertikaian antar bangsa, suku, dan agama. Mari Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Tuhan menolong setiap pertikaian-pertikaian yang ada, agar biarlah Tuhan
pertikaian ini Tuhan boleh memberikan anak-anak-Mu teguran Tuhan, agar mereka boleh menghentikan itu semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bencana alam yang terjadi di luar maupun dalam negeri Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap bencana yang ada, orang-orang yang tertimpa bencana sekalipun Tuhan Yesus Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk beban umum yang terakhir Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan melawat mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, dan juga tenaga medis yang membantu mereka dalam pengobatan sekalipun Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan menjadi dokter tabib yang ajaib untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk fakir miskin, janda randa, yatim piatu, serta orang-orang terlantar yang membutuhkan pertolongan. Mari Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Kristen di mana-mana tempat, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV, AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan pesta pora Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka Tuhan, bawa mereka kembali ke jalan yang benar Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang cacat fisik maupun mental Tuhan. Tuhan memberkati mereka sekalipun dalam kekurangan mereka. Biarlah mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ketiga beban doa kami, pertama, kedua, dan ketiga yang tidak sempurna Tuhan. Mari Tuhan menyempurnakan seturut dengan cinta kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Iren yang sudah membawakan ketiga pokok bebantunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita kok. Kalau ada sukacita boleh tunjukkan senyumanmu yang manis ke teman samping kiri kananmu. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Kita percaya kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekarang lebih dari pemenang. Dengan sukacita kita akan pujian ini. Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tuhan, dan kami percaya kami lebih dari pemenang dalam segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
kesaksian saya buka. Bagi anak Tuhan yang mau bersaksi, langsung saja, singkat, padat, dan jelas. Ada kau yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian. Kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus Semenitoda. Persiapkan hati kita, rapikan sikap duduk kita yang benar di hadapan Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan, sangat indah Kau merancangkan kehidupan bagi kami. Kami percaya masa depan yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, segala yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami sungguh teramat baik, sangat baik sungguh indah. Ini kehidupan kami Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab rancangan indah yang telah Tuhan siapkan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersungguhlah kita ulangi pujian ini. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Bentuk kami Bapa, ajar kami dan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, sebab semuanya baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua pada hamba apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di kesempatan diberkati ini
Kami siap dengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami dengan hikmat dan kekuatan-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini menjadi bagian kami. Ini doa kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Semua diberkati Tuhan. Amin. Bilang di kiri kanan dulu, beta diberkati Tuhan. Baik, saya jemput kita semua bangkit berdiri dulu. Iya. Selamat datang Mama Sera, Bob Sera. Terima kasih. Iya. Ini dari Osmo Sambung. Iya. Baik, kita angkat dulu satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Yang setia-setia semua sudah lewat, tapi Tuhan masih sampai sekarang ya, dikasih Tuhan ya. Sambil berikan salam di samping kiri kanan, bilang Yesus malore for you. Minta maaf, saya juga baru pertama kali hadir di sini, tapi sudah berita dia. Ada satu sobatku yang setia. Sama-sama, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa. Di hari pertama saya ada jumpa dengan kekasih Tuhan. Kalau ada di flyernya itu ada tulisan dia nama lengkap di atas di orang Sabu. Dia nama lengkap itu Petrus Mengitoda, sarjana pendidikan guru profesi. Itu dia nama lengkap. Tapi beta lebih akrab itu dipanggil dengan KR. Itu Mama Serang, Bapak Serang selalu panggil itu. Kalau bukan anak Ed, Pak Ed, Kakak Ed. Begitu. Kalau Pak panggil di sekolah, kalau yang panggil Ed itu orang persekutuan doa semua. Kalau panggil Ama itu keluarga dekat semua. Iya. Nah, kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga Allah yang sedianya memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Ini pun persekutuan doa beta ikut dia punya live di FB. Dan akhirnya ada komen-komen di situ dan hari ini saya bisa jumpa dengan kekasih Tuhan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Mazmur 91. Ayat itu cukup panjang. Ada ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-16. Tapi bacaan kita tandai hanya di ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan baca perikop firman Tuhan ini dari Mazmur 91. Kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Baik, kalau kita sudah temukan dalam lindungan Allah. Ayat 1 dan 2, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita segera mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang-orang yang berbahagia. Salam. Kita
Kasih Tuhan, kita belajar di Mazmur 91, kurang lebih ada ayat 1 sampai ayat yang ke-16 kalau tidak salah, kekasih Tuhan. Namun kita hanya membahas ayat-ayat tertentu, dan Bapak Ibu akan mengikuti beberapa ayat lanjutan sebagai penguatan dari khotbah ini berjalan. Kekasih Tuhan, saya baca dulu satu bagian firman Tuhan untuk kita sebagai kunci dan titik dari apa yang akan kita dengar hari ini. Perhatikan kalimat ini, ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Perhatikan frasa yang masuk ke dalam, Allahku yang ku percayai. Saya ulangi frasa ini, Allahku yang ku percayai. Di sini pemazmur menuliskan tentang Allah yang dapat dipercaya. Amin ya kasih Tuhan ya. Allah yang dapat dipercaya. Dimulai pada ayat 1 dengan bunyi begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka ayat pertama bacaan kita, dia merujuk kepada orang yang sudah percaya, bahkan yang notabene seperti kita hari ini, duduk dalam sebuah ibadah, bahkan semua hidup kita diabdikan dalam bagian-bagian daripada ibadah. Dan kekasih Tuhan, kita buat dia menjadi satu tema dulu. Tema yang saya angkat di sini adalah Allahku yang dapat ku percayai. Saya kebetulan guru bahasa dan sastra Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia itu ada satu kata tertulis begini. Dia pun tulisan andalan. Tulisannya bilang apa kekasih Tuhan? Andalan. Maka saya akan kasih tema dia sederhana. Temanya adalah Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Kata andalan terakhir yang dipercaya. Maka kata andalan dalam kamus bahasa Indonesia itu memiliki pengertian yang dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan. Jadi seolah-olah kata percaya dan kata andalan itu sinonim, dia sehakikat adanya. Nah kekasih Tuhan, ada satu kata lagi yang pernah saya baca, khususnya dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata miftah. Miftah itu sendiri adalah kepercayaan atau yang dapat diandalkan. Amin ya kasih Tuhan ya. Nah kekasih Tuhan, belajar tentang Kau Tuhan jadi andalanku, kekasih Tuhan, mengacu kepada apa yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata bahwa ketika kita mengandalkan diri sendiri, bahkan kekuatan orang lain, dalam tanda petik, itu terkutuk. Namun pada ayat yang ke-7 dia bicara lain. Dia bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin ya kasih Tuhan ya. Nah berarti kasih Tuhan, kita akan belajar dengan satu alasan. Kalau tema khotbah kita Kau Tuhan jadi andalanku, maka kalimat peralihannya sederhana saja. Kenapa Tuhan harus jadi saya puandalan? Atau kenapa Tuhan harus jadi beta puandalan? Amin, ku kasih Tuhan. Kalimat ini bukan berarti sementara bilang istri tidak bisa jadi andalan. Kalimat ini tidak sementara bilang anak-anak kita tidak bisa jadi andalan. Kalimat ini tidak lagi bilang bahwa orang tua, kerabat, hamba Tuhan tidak bisa jadi andalan. Bukan itu maksud saya. Tapi saya mau bilang tentang Tuhan yang dapat diandalkan. Karena manusia pada hakikatnya terbatas. Amin, bukan Tuhan? Amin. Jadi terbatas. Semua dalam keadaan terbatas. Yang tidak terbatas hanya Tuhan. Amin, ya kasih Tuhan ya. Mari saya mau kita beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Kasih Tuhan tidak mudah hari-hari ini yang kita jalani. Ada kesusahan di mana saja berada, betul ya? Kekurangan secara ekonomi, berbagai gejolak ketong alami.
Tapi orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bukan berarti dia hidup tanpa kekurangan. Bukan berarti dia hidup tanpa petaka atau masalah. Tidak. Pemazmur bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin, kasih Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya bahwa seorang yang sementara takut akan Tuhan atau mengandalkan Tuhan, bukan berarti sementara bebas dari masalah kehidupan. Tidak. Justru masalah kehidupan yang sementara terjadi memungkinkan orang percaya lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin, ya kasih Tuhan. Kalau begitu, kenapa kita harus jadikan Tuhan itu andalan? Ada apa dengan Tuhan? Dan kenapa itu jadikan Tuhan sebagai andalan? Yang pertama, kekasih Tuhan, saya baca untuk kita Maleakhi pasalnya yang ke-3 ayat 6. Kenapa Tuhan itu harus jadi kita andalan? Yang pertama, di situ ditulis begini, Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Saya baca untuk kita semua. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu bagi aku tidak akan lenyap. Perhatikan frasa ini, saya ulangi. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Jadi kenapa kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan tidak berubah. Amin, kasih Tuhan. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, anak-anak bisa berubah, hamba Tuhan bisa berubah, tetangga bisa berubah, mama mantu bisa berubah, semua bisa berubah. Yang tidak berubah hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin, ku kasih Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus berubah. Amin kok. Jadi kalau malam ini duduk dan mengandalkan Tuhan, ketong orang paling berbahagia karena ketong memiliki Tuhan yang tidak berubah. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan harus menjadi ketong pong andalan? Nahum pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita semua. Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Perhatikan kalimat pertama di frasanya yang pertama. Dia bilang begini, Tuhan itu baik. Kekasih Tuhan, alasan kedua, kenapa kita harus jadikan Tuhan itu andalan? Karena Tuhan itu baik. Amin kok? Amin. Sebaik-baiknya manusia, dia pun baik, kita bisa ukur. Ini hari baik, sebentar Sony jelas dia pun baik. Kalau ada uang, mama baik. Sebentar uang kurang, jadi persoalan. Amin, kuas Tuhan. Amin. Hamba Tuhan juga begitu. Kalau ada pegang berkat banyak, datang berdoa aman, baik semua. Tapi pada dalam kekurangan, ini bahaya juga dalam rumah. Hanya Tuhan saya yang baik. Amin, kuas Tuhan. Amin. Iya. Jadi mau lihat hamba Tuhan pembaik, jangan lihat sepertinya khotbah sekarang, jangan. Coba kopi dia ke rumah. 2 hari, 3 hari di sana, baru perhatikan dia pembaik sampai di mana. Amin, kuas Tuhan. Iya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin, kasih Tuhan ya. Amin. Kasih setia Tuhan itu ditunjukkan oleh Nahum pada bagian ini bilang berkata begini, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ini yang tidak bisa dikerjakan manusia. Sehebat-hebatnya itu hamba Tuhan, ini hari ketika sakit sendia, baru pas lu susah, lu datang, kira-kira dia bikin apa selalu? Dia cuci ame selalu Amin, kasih Tuhan ya. Tapi di sini tidak ada kalimat itu.
Dia hanya bilang begini, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Namanya tempat pengungsian. Orang mengungsi itu kan orang yang sekarat, yang susah, yang lagi parah-parah betul. Begitu. Tuhan membuka tangan untuk orang-orang yang demikian. Namun ada kalimat kedua yang begitu hebat. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Oh, ternyata ada prioritas. Prioritasnya adalah Tuhan itu mengenal orang-orang berlindung padanya. Maka kita ini berbahagia. Karena kita berlindung pada Tuhan itu Tuhan kenal. Tuhan sok kenal. Banyak orang sok kenal Tuhan, tapi Tuhan sok kenal. Amin, kasih Tuhan ya. Biasanya itu dong sok kenal Tuhan pada waktu susah. Dong kenal Tuhan semua. Tempat PD dong kenal. Nama hamba Tuhan hebat dong kenal semua. Tapi kalau sudah diberkati dong fuit hilang satu-satu, hilang ditelan sang waktu. Betul kok? Tidak ada di sini ya? Oh, tidak ada di sini. Bahasa Indonesia yang baik itu tidak ada di sini, yang ada di sini sana. Nah, dikasih Tuhan, mari Tuhan itu baik. Kalimat ini juga tidak lagi menyangkali bahwa suami kita tidak baik, bukan. Dia pun baik, kadang kita bisa ukur sendiri. Bukan berarti sementara bilang kita anak-anak ini sudah baik, bukan mengarah ke situ, tidak. Tapi sementara membatasi semuanya manusia. Yang berbeda hanyalah Tuhan. Sudah dapat berapa ya kekasih Tuhan? 2 ya. Yang pertama itu apa tadi masih ingat kok? Karena Tuhan tidak berubah. Yang kedua, karena Tuhan itu baik. Yang ketiga, kita baca ini ayat sama-sama ya. 2 Korintus 1 ayat 3. Kenapa kita harus jadikan Tuhan itu andalan? 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Oke, kalau kamu semua sudah dapat, saya baca untuk kita saja. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kekasih Tuhan, saya ubah ini kalimat sedikit saja supaya Bapak Ibu pahami. Kenapa Tuhan itu harus menjadi andalan? Karena begini kekasih Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan serta penghiburan. Karena Tuhan sumber kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihiburnya hatiku. Amin kok. Apakah semua suami tiap hari hibur dari istri? Apakah tiap jam dia tolong sang kita? Kalau pelese-pelese paling, mama itu kenapa ini sonabet Amin kok kasih Tuhan. Iya, Tuhan itu kekuatan serta penghiburan. Kita butuh orang lain di sisi kita. Kita butuh orang-orang untuk memberikan penguatan. Tapi kadang kala mereka terbatas. Kadang mungkin juga mereka tidak peka terhadap apa yang sementara kita rasakan. Tapi dengar yang baik. Allah kita pribadi yang hebat. Dia selalu memberikan kekuatan serta penghiburan untuk kita. Amin. Aku kasih Tuhan. Amin. Karena semua yang hari ini datang kepada Tuhan yang dalam keadaan sakit, tidak semuanya harus pulang dengan sembuh. Tapi Tuhan tetap memberikan dia kekuatan serta penghiburan. Amin. Aku kasih Tuhan. Ada juga dari saudara-saudara kita yang hari ini ada dalam persekutuan doa berharap kalau bisa sembuh, tapi dia tetap pulang kepada Tuhan dalam keadaan yang sakit yang sama. Kalau kita lihat bahwa dia pelayanan hebat, kenapa dia harus sakit model begitu? Dan dia harus mati dengan cara begitu seperti itu. Ini bukan maksud Allah untuk menghukum dia, tidak. Tapi dalam kondisi itu dia tetap mempertahankan iman. Dan Allah terus menyatakan kekuatan serta penghiburannya kepada kita. Amin. Kasih Tuhan ya. Iya. Jadi tidak semata-mata berkat yang Tuhan kasih itu berupa uang. Ingat juga bahwa berkat yang Tuhan kasih termasuk penghiburan, termasuk kekuatan bagi kita.
Di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat-sangat tragis, Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan. Amin, ya kasih Tuhan ya. Ini alasan yang paling hebat. Alasan pertama, kenapa kita menjadikan Tuhan itu adalah andalan kita? Karena Dia itu Tuhan tidak berubah. Yang kedua, karena Dia terlalu sangat baik bagi kita. Yang ketiga, karena Dia Tuhan sumber kekuatan serta penghiburan dalam kehidupan kita ini. Yang keempat, dikasih Tuhan, kenapa Tuhan harus menjadi sayap andalan? Karena begini, dikasih Tuhan, karena Tuhan itu pribadi yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan, kerelaannya, bahkan dari kemampuan Tuhan itu Dia memberi kita sehari ini. Amin, kasih Tuhan. Makanya Mazmur pasal 23 ayat 1 berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 1 sampai dengan 3 ini sementara membuktikan Allah sang pemelihara hidup ini. Amin, kasih Tuhan. Kita mau usaha model apapun, tetap pemberian milik Tuhan. Tetap yang kasih sehat milik Tuhan. Tetap segala sesuatu yang dikerjakan hari ini adalah pemberian Tuhan. Dikasih Tuhan, hidup tidak lagi baik-baik saja. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan, Tuhan sudah pernah kehabisan cara tolong sang kita. Tidak pernah kehabisan cara. Mungkin kita kehabisan cara, tapi Tuhan sudah pernah kehabisan cara. Hari ini mungkin ada yang Tuhan, dia anak mau sekolah ini. Kita kadang-kadang kasih cara dengan Tuhan untuk menyelesaikan kita punya persoalan. Betul tidak? Kadang-kadang kita yang tawarkan jalan keluar kepada Tuhan. Ini contoh. Misalnya, kita hari ini tidak ada beras di rumah ini. Tapi kita teringat ada orang yang pernah pinjam kita uang. Maka ini hari kita doa puasa. Tuhan, jama itu mantua pu hati kok. Kalau bisa dia kasih kembali kita pu uang. Alasan pertama kita tuh masuk akal dan realistis. Apa itu? Karena kita butuh uang untuk beli beras. Kita tawar itu kepada Tuhan. Tuhan, jama ini orang. Kita lupa bahwa Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Amin, ya kasih Tuhan. Tiba-tiba ini bulan, ini tahun, ini kan Bapak Seran bis panen padi itu banyak itu. Tiba-tiba Mama Seran ketuk ini rumah. Halo, ini ada berkat jadi kami taruh di sini. Ini berkat tuh bisa dimakan di hamba-hamba Tuhan. Kekasih Tuhan. Tadi kan kita berdoa kalau bisa ketuk itu mantua pun hati kok dia kasih kembali kita uang toh. Kita lupa bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan ketuk orang lain pu hati, antar ini beras molem kita pu rumah. Amin atau tidak? Nah, karena itu berdoa silakan, tapi jangan buat sebuah skenario sorong ke Tuhan. Kalau bisa Tuhan ikut ini jalan-jalan Tuhan. Kalau bisa begini Tuhan, kalau bisa begini Tuhan. Amin kok, kasih Tuhan. Kalau buat begitu, kita sementara membatasi Allah yang hebat. Ingat baik, langit dia buat, bumi dia dasari. Yang mati dia sanggup bangkitkan. Apa yang jadi persoalanmu? Bilang kepada dia. Amin, kok kasih Tuhan. Jangan berusaha tawarkan jalan keluar kepada Tuhan. Seolah-olah kita bilang dengan Tuhan, Tuhan saudara jalan yang begini yang pas Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Amin, kok kasih Tuhan. Ingat juga bahwa Tuhan mampu merubah ini air mata menjadi mata air. Percayalah, Tuhan banyak cara untuk menolong ketong hari ini. Amin, kuasa Tuhan. Itu bukti bahwa Allah itu Allah yang memenuhi segala keperluan kita hari ini. Kekurangan pasti ada. Karena dari itu kekurangan baru kita tahu Allah yang melimpah. Sakit itu mesti ada supaya kita tahu bahwa Allah itu penyembuh. Amin, itu kuasa Tuhan. Tekanan hidup perlu ada supaya kita tahu bahwa Allah itu penguat, kekuatan dalam kehidupan kita. Pemazmur ini menyatakan hal yang sangat hebat bagi kita tentang Allah yang adalah andalan yang dapat dipercayai. Amin, kasih Tuhan. Yang terakhir, kasih Tuhan, kenapa Tuhan itu harus menjadi ketumpu andalan? Yang paling terakhir, Mazmur 103 ayat yang keempat. Mazmur 103 ayat yang keempat berkata begini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memongkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmatnya.
Yang paling terakhir adalah kenapa Tuhan itu harus kita jadi kita andalan? Karena Dia penebus. Amin, kok kasih Tuhan. Jadi soal lebih dari soal makan, minum, pakai, harta, kekayaan dan segala macam yang kita punya hari ini. Lebih dari itu semua, apa itu penebusan yang Tuhan kerjakan? Tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Maka ketong orang yang paling berbahagia dan yang bisa mengandalkan Dia Tuhan yang hebat dalam kehidupan. Amin, kok kasih Tuhan. Iya. Ini bukti yang menjadi penebus hanya Kristus bagi kita orang percaya. Karena itu, hari ini saya mau bilang kepada kekasih Tuhan bahwa jadikan Tuhan andalan kita. Amin, ya kasih Tuhan ya. Ada berapa semua kekasih Tuhan? 5. Masih ingat poin pertama apa? Karena Tuhan tidak berubah. Yang kedua, karena Tuhan itu baik. Yang ketiga, karena Tuhan sumber kekuatan serta penghiburan. Yang keempat, karena Tuhan yang memenuhi kita punya keperluan. Yang kelima itu karena Dia sang penebus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hari ini ada sebuah pilihan dalam kita untuk kehidupan. Pilihan ketong malam ini menentukan apa yang ketong terima nanti. Amin, ya kasih Tuhan. Pilihan ketong ini malam menentukan apa yang ketong terima. Kalau ketong pilih Tuhan jadi ketong andalan, percayalah 5 hal ini menjadi bagian kita. Kalau ketong sudah pilih Tuhan, minta maaf. Itu Bapak Ibu yang tanggung resiko. Karena itu biar firman Tuhan malam ini yang singkat ini menolong hidup kita. Amin. Mari kita semua tunduk kepala. Allah mengerti, Allah peduli. Kita angkat refleksinya itu. Allah yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa atas kami, Roh Kudus menolong kami ada di tempat ini. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita merenungkan bagian ini. Siapa yang ketong andalkan hari ini? Siapa yang ketong andalkan hari ini? Adakah Tuhan yang pasti menjadi andalan kita malam ini? Ataukah kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita masing-masing? Kita mengandalkan apa yang kita punya hari ini. Kekasih Tuhan, tidak ada yang dapat bisa diandalkan selain Tuhan.
Manusia benar bisa juga diandalkan, tapi mereka bisa berubah. Tapi Allah tidak berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak berubah. Allah itu baik. Dia kekuatan serta penghiburan bagi kita. Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Dia Allah yang hebat, yang luar biasa. Dia Allah yang menebus hidup kita. Malam ini, adakah yang kau gumuli? Adakah yang kau doakan hari ini? Orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi mesti berkata, Tuhan yang dapat beta percaya, hanya Tuhan yang dapat beta andalkan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah terlalu mengerti, Dia terlalu peduli kehidupan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah dengan sungguh segalanya mengerti, Allah peduli. Allah mengerti. Terima kasih terima kasih Bapak. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Posisi dengan tenang, 2 menit masing-masing berdoa. Kita yang paling tahu hati kita. Kita yang paling tahu pergumulan kita malam ini. Kita yang butuh Tuhan, bilang Dia hari ini. Dia Allah yang dapat diandalkan. Dia tidak berubah, sekali lagi Dia tidak berubah. Dia terlalu baik. Dia kekuatan serta penghiburan. Apa yang sementara kau minta, kau cari, Dia ada untuk engkau malam ini. Dia pemberi berkat, Dia penyedia berkat. Bahkan lebih dari semuanya itu, Dia penebus hidupmu. Dia ada untuk kita malam ini. Jangan keraskan hatimu. Perkatakan apa yang menjadi bagianmu malam ini. Bilang dengan Tuhan, Tuhan ini saya, Tuhan ini beta, Tuhan yang beta andalkan. Soalnya ada yang lain Tuhan. Tuhan bebung kekuatan, Tuhan bebung harapan. Soalnya ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Mama Senan bawa kita dalam sungguh firman Tuhan ini. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan ada pengajaran-pengajaran khusus bagi kami. Ada waktu Tuhan bawa kami ada di berbagai tempat, serukan bagi banyak jiwa-jiwa. Tapi ada waktu Tuhan kami duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk kami terus menerima pengajaran-pengajaran yang terbaik bagi kami. Kami sadar Tuhan, firman Tuhan malam hari ini Engkau pakai anak-Mu Tuhan membuka ada 5 atau 4 hal bagi kami, 5 hal bagi kami. Supaya bagaimana kami sungguh-sungguh menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Suami tidak bisa memberi jalan keluar, istri tidak bisa memberi jalan keluar, anak yang punya pekerjaan, pangkat jabatan tidak mungkin beri kami jalan keluar. Terkadang kami menangis, terkadang kami susah kalau kami taruh harapan pada manusia. Tapi ada satu pribadi yang malam ini Tuhan, sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau Allah kami tetap setia. Bapa kami tetap setia. Bapa kami selalu peduli, perhatikan akan kami. Baik sebagai orang tua, sebagai anak muda, kami ada di hadirat Allah. Malam hari ini Tuhan, kami tidak perlu takut. Karena buktinya Tuhan, kami masih tetap menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Yang sakit kami tahu ada jawaban. Yang punya pergumulan rumah tangga, yang pergumulan dalam masa muda, yang pergumulan sementara mencari pekerjaan, yang pergumulan sementara tidak baik-baik dengan keluarga, yang pergumulan sementara lemah dalam pergumulan, lemah dalam perayaan, lemah dalam pujian. Malam hari ini biarkan kami tetap taruh Engkau di depan kami. Yang pertama-tama Yesus perlu kami nomor satukan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kelegaan, pulang kelepasan, kami pulang dengan jawaban. Haleluya. Berkati anak kakek bersama istri, bahkan juga seluruh pergumulan anak kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai seorang guru, bahkan bapak mama, semua keluarga. Allah Roh Kudus tetap ikuti dan panggil mereka semakin terus mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kami akan siap memberi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Ed yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkenan memberkati. Dan juga Mama Seran yang sudah membawakan doa syukur firman Tuhan memberkati. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, ku berbahagia. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, kulit teguh, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia memuji Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi dari Sekretaris Persekutuan Doa Elsa. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik, mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat ini di Rumah Persekutuan Doa El Shaddai.
Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi semua Bapak Mama yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL, Kakak Valen Kevi, Singer, Kakak Andre Ngongo dan Bapak Barnabas Rego Manu, pemusik Kakak Riko Kevi, pemazmur Ibu Diana Rohikana, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Bapak Petrus Menitoda. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk petugas minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat. Saya minta kesediaan dari Ibu Berti Mesa untuk membawakan syafaat dan berkat. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kau bukakan jalan di lautan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Kau sanggup membuka jalan bagi setiap doa dan pergumulan kami. Engkau Allah yang dapat melawat dan mencoba memulihkan seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami datang dan berserah di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kami mau berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi. Dengan lembut katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi. Mudah Tuhan dan kepada hamba-Nya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita tunduk kepala dan kita bawakan setiap beban hidup kita semua kepada Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Benar Bapa baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Di hadapan hadirat-Mu Bapa kami bersyukur. Di mana pada malam hari ini Tuhan datang mendidik, mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami tetap berperkuat ketika kami menghadapi badai sekalipun Bapa. Tapi firman itu memberi kekuatan kepada kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar Bapa, disuka tanamkan itu hati kami semua, dan kami tetap kuat oleh karena firman-Mu. Berkatilah hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai pada malam hari ini untuk beritakan Injil kebenaran kepada kami. Berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, tugas pekerjaannya,
bahkan pelanya ada Tuhan berkati. Setiap anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini Tuhan percayakan mereka mulai di altar-Mu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami semua ada pada malam hari ini. Tuhan tahu setiap beban hidup kami. Tak ada seorang pun Bapa di surga bisa tahu, tapi Tuhan yang Maha tahu. Mari Bapa dengarkan setiap doa-doa yang kami dengan kepada Bapa di surga. Biar jawaban Allah itu boleh datang kepada kami tepat pada waktunya. Dan biar kami selalu hidup di dalam mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan dapati kami pun mengandalkan Tuhan, sehingga banyak hal yang kami gagal. Biar kebenaran firman pada malam hari ini mengajar kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di hadapan hadirat Bapa, kami datang dan kami berdoa bagi beberapa anak-anak Tuhan, baik anakmu si Jehan yang dalam keadaan sakit, kanker, baik anakmu Elsi Falo yang dalam keadaan sakit, bahkan anakmu Evelyn Seme dalam keadaan, anakmu Marta, anakmu Rias Kaisan yang dalam keadaan sakit. Ketiga hamba-Mu yang Tuhan tahu persis sakit yang mereka alami Bapa di surga. Janji firman-Mu bahwa tangan kasih-Mu punya kuasa. Bang kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Lihatlah setiap anak-anak Tuhan yang sementara dalam sakit yang mereka alami. Mohon di dalam nama Yesus tangan kasih-Mu punya kuasa itu jamah sembuh kepulihkanlah mereka, biar mereka boleh mengalami kesembuhan dan mereka boleh tahu bahwa tangan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tidak ada perkara mustahil bagimu Bapa di surga. Ketika Bapa bersabda, kesembuhan itu akan terjadi. Terima kasih banyak Bapa, kuat iman percaya mereka, sehingga mereka tidak memandang kepada penderitaan mereka alami, tetapi mereka terus memandang kepada Tuhan sebagai satu-satunya dokter dan tabib yang mulia dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi salah seorang adik yang sementara ikut tes di Bali Bapa di surga. Anakmu Tuhan berkati dia, pakai dia kalau Tuhan berkenan waktunya untuk dia mendapat pekerjaan ini Bapa di surga. Percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi dia, dan setiap apa menjadi pergumulan dia, khususnya tes ini Tuhan kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa di surga bagi anak-anak yang sementara daftar kuliah. Bapa di surga, kalau ada pada malam ini ada di sini, bahkan yang tidak bersama dengan kami sekalipun, Bapa yang tahu mereka sementara berlomba mendaftarkan untuk menjadi seorang mahasiswa. Mari Bapa di surga buka jalan bagi mereka, sehingga setiap apa merupakan cita-cita mereka Bapa, mereka boleh tercapai dan nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Bahkan seorang saudara yang sementara mencari pekerjaan, Bapa di surga, kami bawa ke depan hadirat-Mu, Bapa sumber segala-galanya, segala sesuatu dalam dunia ini milik Bapa di surga. Mari buka jalan bagi saudara kekasih kami Bapa di surga, sehingga setiap pekerjaan Tuhan berkenan untuk memiliki dia bekerja, dia pakai untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih bagi Bapa di surga. Kami juga doa bagi seorang mama kasih kami di hari ketuaan. Tuhan Yesus hamba-Mu di hari ketuaan, tetap dia masih mencari Tuhan, selalu di hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa di surga beri kekuatan kesehatan kepadanya, sehingga di hari ketuaan ini Bapa, dia terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan upah besar Tuhan siapkan bagi hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seorang saudara juga sementara dalam pergumulan, Bapa yang tahu apa yang dia sementara gumulkan hidupnya Bapa, Bapa yang Maha tahu, dan Bapa tolonglah biar setiap pergumulan dia naikkan kepadamu Bapa, dia menerima satu jawaban yang pasti daripada Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini beban-beban daripada anak-anak Tuhan yang kami bawa di hadirat-Mu, dan kami percaya bahwa jawaban Allah itu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk minggu depan. Tuhan pakailah mereka untuk melakukan pekerjaan di tempat ini, dan di pelayanan ada Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi persembahan yang kami beri, bertulis berkat persembahan ini untuk pekerjaan Bapa di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami anak-anak kami kembali, baik yang berjalan kaki, berkendaraan jam dekat, tuntun kami, tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami, ini beban hidup kami taruh dalam tangan kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai. 1, 2, 3. Shalom.
Dari Bapak Mas Neno. Nah, dari Bapak Abraham deh. Abraham Neno. Oh iya, Bapak Neno. Nen. Selamat Bapak. Halo Ibu, iya makasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh Ibu, ya Ibu, terima kasih. Iya.